Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang salah satu materi dari pemeriksaan psikologi observasi, yaitu prosedur pengambilan data observasi. Lalu, apa sih itu observasi? Jadi, observasi merupakan salah satu metode penting dalam pemeriksaan psikologi yang digunakan untuk memperoleh data mengenai perilaku individu secara langsung melalui pengamatan. Secara umum, observasi didefinisikan sebagai suatu cara memperoleh informasi dengan melihat, mencatat, dan menafsirkan perilaku yang tampak dalam situasi tertentu. Menurut Hadi, pada tahun 2015, observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara sistematis gejala-gejala yang tampak pada subjek penelitian, baik dalam keadaan yang sebenarnya maupun dalam situasi yang dirancang. Dalam konteks pemeriksaan psikologi, observasi tidak hanya berfokus pada perilaku lahiriah, tetapi juga memperhatikan ekspresi nonverbal, interaksi sosial, serta respons emosional individu. Setelah kita mengetahui apa itu observasi, selanjutnya kita akan membahas kedudukan observasi sebagai metode pengumpulan data. Menurut Hadi, pada tahun 2015, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mendasarkan diri pada hasil pengamatan yang dilakukan secara sistematis, sehingga menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam metodologi penelitian psikologi, observasi sering disejajarkan dengan wawancara, kuesioner, dan tes psikologi sebagai metode utama asesmen. Dari pembahasan kedudukan observasi sebagai metode pengumpulan data, kita lanjut ke jenis-jenis observasi. Jenis yang pertama ada observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Observasi partisipatif, peneliti ikut serta dalam kegiatan subjek yang diamati. Misalnya, seorang psikolog bergabung dalam kegiatan kelompok bermain anak untuk memahami interaksi sosial yang terjadi. Sedangkan, observasi non-partisipatif, peneliti tidak terlibat langsung, melainkan hanya mengamati dari luar. Misalnya, peneliti hanya mengamati sistem pembelajaran kelas dari luar ruang kelas. Lalu, jenis kedua ada observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur, peneliti menggunakan pedoman atau instrumen tertentu seperti daftar periksa atau checklist sehingga pengamatan lebih sistematis. Observasi tidak terstruktur, pengamatan dilakukan secara bebas tanpa pedoman yang rinci. Selanjutnya, jenis observasi yang ketiga ada observasi alamiah dan observasi buatan. Observasi alamiah atau naturalistic observation yaitu observasi yang dilakukan di lingkungan sehari-hari subjek tanpa manipulasi. Sedangkan observasi buatan atau contrived observation yaitu situasi sengaja diciptakan untuk memunculkan perilaku tertentu. Misalnya, seorang psikolog menyiapkan permainan khusus untuk menilai kerjasama anak. Dan jenis observasi yang terakhir atau jenis observasi yang keempat yaitu observasi langsung dan observasi tidak langsung. Observasi langsung, peneliti mengamati perilaku subjek secara nyata pada saat kejadian berlangsung. Contohnya, psikolog mengamati reaksi siswa saat ujian berlangsung. Observasi tidak langsung, pengamatan dilakukan melalui media perantara seperti rekaman video, catatan guru, atau laporan pihak ketiga. Sekarang kita masuk ke materi yang cukup penting, yaitu prosedur pengambilan data observasi. Namun sebelumnya, kenapa harus ada prosedur pengambilan data observasi? Karena jika tidak ada prosedur observasi, data itu bisa subjektif, hasil tidak reliable, penelitian berisiko tidak valid, dan juga bisa menimbulkan masalah etika karena tidak ada pedoman yang jelas dalam mengamati subjek. Maka dari itu, kami akan menjelaskan prosedur pengambilan data observasi. Yang pertama, menentukan tujuan observasi. Tahap awal adalah menetapkan tujuan secara jelas. Tujuan ini berkaitan dengan aspek psikologis apa yang hendak diamati. Misalnya, aspek kognitif, afektif, atau psikomotor. Menurut Nawawi dan Martini pada tahun 1996, kejelasan tujuan akan mempermudah peneliti dalam menyusun fokus dan instrumen observasi agar data yang diperoleh relevan. Contohnya, ingin mengetahui pola interaksi sosial anak di kelas atau mengamati tingkat konsentrasi siswa. Lalu yang ketiga, menentukan jenis dan teks observasi. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif, non-partisipatif, terstruktur, dan tidak terstruktur. Penjelasannya sudah kami jelaskan di slide sebelumnya. Yang keempat, menyusun instrumen atau pedoman observasi. Agar data lebih sistematis, biasanya dibuat alat bantu seperti yang pertama itu checklist atau daftar perilaku yang diamati, tinggal memberi tanda checklist jika muncul. Yang kedua, rating scale atau memberi nilai intensitas perilaku misalnya 1-5, 1-10, dan sebagainya. Dan yang terakhir, catatan lapangan atau mencatat secara detail perilaku yang muncul.
Instrumen ini bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh lebih sistematis dan mudah dianalisis. Selanjutnya, prosedur yang kelima, pelaksanaan observasi. Pada tahap ini, pengamat melakukan pencatatan sistematis terhadap perilaku atau fenomena yang muncul. Observasi harus dilakukan dengan memperhatikan etika, seperti menjaga kerahasiaan data, tidak mengganggu aktivitas subjek, dan bersikap netral. Yang keenam, pencatatan data. Data hasil observasi perlu dicatat secara detail, baik berupa deskripsi perilaku, berapa kali muncul atau frekuensi, berapa lama berlangsung atau durasi, atau seberapa kuat intensitasnya. Bogdan dan Bicklin pada tahun 1992 menekankan bahwa catatan lapangan harus lengkap, akurat, dan segera ditulis setelah observasi dilakukan untuk menghindari hilangnya informasi yang penting. Lalu yang ketujuh, analisis dan interpretasi data. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis. Peneliti melakukan analisis untuk menemukan pola perilaku atau kecenderungan psikologis yang muncul. Interpretasi harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak bias subjektif. Misalnya, dari catatan terlihat bahwa seorang anak lebih sering diam ketika diminta berbicara di depan kelas. Maka, peneliti bisa menafsirkan adanya indikasi rasa malu atau kecemasan sosial. Dan prosedur yang kedelapan yaitu penyusunan laporan observasi. Tahap akhir adalah menyusun laporan observasi yang sistematis, yang berisi yang pertama ada latar belakang atau tujuan observasi, yang kedua metode yang berisi jenis dan instrumen yang digunakan, yang ketiga itu hasil atau data perilaku yang diamati, yang keempat itu analisis, dan yang terakhir itu kesimpulan. Yang pertama ada catatan lapangan atau field notes. Catatan lapangan merupakan teknik mencatat perilaku, interaksi, dan situasi secara deskriptif dalam bentuk narasi. Menurut Bogdan dan Bicklin 2007 dalam Creswell 2016. Kelebihannya yaitu kaya akan data, lebih detail, bisa menggambarkan suasana dan konteks, dan kelemahannya membutuhkan waktu yang cukup lama dan rawan subjektif. Yang kedua ada daftar cek atau checklist. Checklist digunakan untuk mencatat apakah suatu perilaku muncul atau tidak berdasarkan indikator yang sudah ditentukan sebelumnya, menurut Sugiono tahun 2017. Lalu, pengamat hanya memberi tanda checklist jika perilaku muncul. Kelebihannya lebih sistematis, cepat digunakan, dan mudah dianalisis. Kelemahannya, data yang terbatas hanya pada item yang tersedia. Lalu ada skala penilaian atau rating scale. Skala penilaian adalah instrumen observasi yang memungkinkan peneliti memberikan skor pada intensitas atau frekuensi perilaku tertentu, menurut Ari Kunto tahun 2013. Teknik dengan memberi skor atau tingkat intensis pada perilaku yang diamati biasanya dalam skala angka, misalnya 1-5. Menurut Ari Kunto tahun 2013. Kelebihannya yaitu dapat menunjukkan tingkat kualitas atau intensitas perilaku. Namun kelemahannya yaitu subjektif dan tergantung penilaian pengamat. Selain 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi, dalam teknik pencatatan informasi juga terdapat time sampling atau sampel waktu, event sampling atau sampel peristiwa, dan ada juga rekaman audio atau video. Kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan hingga akhir adalah observasi merupakan salah satu metode utama dalam pengumpulan data penelitian, terutama dalam bidang psikologi, pendidikan, dan ilmu sosial. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data nyata secara langsung dari perilaku individu maupun kelompok dalam situasi tertentu. Agar hasil observasi dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan prosedur yang sistematis mulai dari menetapkan tujuan, menentukan subjek dan setting, memilih metode, menyusun instrumen, melaksanakan observasi, mencatat data, melakukan pengecekan keabsahan, menganalisis hasil hingga menyusun laporan akhir. Di samping aspek prosedur dan teknik, observasi juga harus dilaksanakan dengan memperhatikan etika penelitian.
Etika ini mencakup menjaga kerahasiaan data, meminta izin dari subjek atau pihak terkait, serta memastikan bahwa proses observasi tidak menimbulkan kerugian bagi subjek yang diamati.